udah dipelajarin shot, bareng jawabnya ngot. Kadang ngajarin kayak ibu-ibu yang tua itu agak rese gitu. Nah, disuruh shot ini tidak di sini shot gitu, ngot. Ya karena apa? Karena giginya tuh udah nggak ada. Nah, tapi ya itu alhamdulillahnya masih mau ngaji belajar tuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi ala kulli hal bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Yang pertama yaitu nikmat Islam dan iman, wabil khusus nikmat sehat dan nikmat sempat yang alhamdulillah telah Allah berikan pada malam hari ini, berupa nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul kembali di acara ngopi bersama. Amin. Yaitu ngobrol perkara iman. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara pengajian seperti biasa, yaitu kajian kitab Fathul Qorib, membahas tentang kitab-kitab fikih, kita pada malam hari ini akan sedikit menjelaskan atau menerangkan yang mana kita harus mengenal daripada Nabi Muhammad SAW. Karena pada malam hari ini, yaitu adalah malam ke-12 Rabiul Awal, di mana tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mencintai seseorang, maka kita harus mengetahui dan mengenal orang tersebut, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana keseharian beliau, sehingga timbul rasa daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tersebut yaitu terlahir di hari yang namanya hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi Muhammad itu lahir pada 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Dan tahun Nabi Muhammad itu adalah tahun gajah. Kenapa di hari lahir Nabi Muhammad tersebut disebut dengan tahun gajah? Karena li'anna malikal habasa arsala amma wiladatihi jaishan. Jadi ketika hari lahirnya Nabi Muhammad tersebut di hari Senin, ada satu raja yang mengirim daripada tentaranya, pasukannya, kalau zaman sekarang ajudan polisi, mengirim ke kota Mekah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Itu di hari lahir Nabi Muhammad. Jadi di hari Senin tersebut ada suatu peperangan yang mana Raja Habasah mengirim tentaranya ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan tentara-tentara tersebut menggunakan yang namanya gajah yang gede. Menunggangi gajah, kalau sekarang mah kijang, mobil kijang, mobil Fortuner. Kalau sekarang mah berhubung dulu nggak ada mobil, jadi nunggangnya gajah. Nah, jadi tentara tersebut memakai gajah untuk memasuki kota Mekah. Yang gajah tersebut gede.
untuk menghancurkan yang namanya Ka'bah. Itu pas di hari lahir Nabi Muhammad, di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin. Lalu apa yang terjadi? Yaitu Allah menurunkan yang namanya satu burung ataupun hewan yang bernama burung. Yang burung tersebut dinamakan ababil. Burung tersebut dinamakan burung ababil. Nah, burung tersebut membawa batu dari neraka. Untuk apa? Untuk menghancurkan yang namanya pasukan gajah tersebut. Dihancurkanlah yang namanya pasukan gajah tersebut oleh burung ababil. Kenapa Allah mengirimkan daripada pasukan burung ababil untuk menghancurkan daripada pasukan gajah tersebut? Karena Allah ikraman liwiladatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas sekarang kita ini adalah orang yang terlambat untuk mengagungkan ataupun memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada, yaitu Sang Khalik yang lebih utama, yang mendahului merayakannya atau memuliakannya hari besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya melanjutkan bahwasanya kegembiraan ataupun kesenangan kita karena sebab apa? Karena sebab lahirnya Nabi Muhammad. Lantas kenapa banyak sekarang yang bilang bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah? Yang padahal Sang Khalik yang pertama yang telah mendahului kita untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Mana buktinya? Yaitu ketika Raja Habasya mengirim pasukannya untuk menghancurkan kota Ka'bah, Allah mengirim yang namanya burung. Yang burung tersebut disebut dengan burung ababil untuk menghancurkan daripada pasukan gajah tersebut. Karena apa? Karena ikraman liwiladatin Nabi, karena Allah memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Lantas kita maka wajar untuk memuliakan hari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad itu berupa rahmat. Kalau kita memuliakan Nabi Muhammad karena butuh syafaat. Karena dengan memuliakan Nabi Muhammad, mungkin itu jalan salah satunya menuju kita untuk mendapatkan syafaat. Yang tadinya lagi santai ketika merayakan hari Nabi Muhammad, sedekah. Nah, itu untuk apa? Untuk bahwasanya memeriahkan, mengikuti bahwasanya kita memuliakan Nabi Muhammad. Nanti ketika di akhirat mudah-mudahan sababiah kita sedekah ataupun hati bergembira itu bisa menjadi salah satu syafaat ketika di akhirat nanti. Jangan sampai kita ikut-ikutan bahwasanya merayakan Nabi Muhammad itu bid'ah, jangan. Karena apa? Karena kita mengadakan namanya maulid. Kalau misalkan di ilmu nahu, maulid itu adalah suatu daripada suatu yang disebut dengan hari lahir. Kalau maulid hari lahir, kalau misalkan maulud tempat lahir. Maka ketika kita membahas tentang maulid Nabi, berarti membahas tentang hari lahirnya Nabi Muhammad. Kapan sih hari lahirnya Nabi Muhammad? Yaitu 12 Rabiul Awal pada hari Senin di tahun gajah. Nah, itulah hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sudah dimuliakan oleh Allah untuk menghancurkan kota daripada pasukan Habasya tersebut, hancur semuanya. Yang tadinya pasukan Habasya itu ingin menghancurkan Ka'bah, dirubuhin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirim yang namanya pasukan ababil. Maka ada surat Al-Fil.
Apa yang terjadi? Wa arsala alaihim thayran ababil. Allah mengutus yang disebut dengan burung, disebut burung ababil, untuk menghancurkan yang namanya fil, yaitu gajah. Nah, itu adalah suatu hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika kita cinta kepada satu orang, kita harus mengetahui kapan sih beliau lahir, bagaimana kehidupan beliau. Nah, maka dari situ tambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan ya, salah satunya untuk mengagungkannya yaitu membaca sholawat, yaitu merayakan hari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja sebagai makhluk, ketika kita ulang tahun, lah kalau misalkan disebutnya ulang tahun, apakah yang ulang tahun tersebut meminta yang namanya surprise? Kan enggak kan? Kayak misalkan si Ubay ulang tahun, ngomong sama si Arif, Rif nanti besok ceplok pakai telur ya hadiahnya, karena ulang tahun. Kan nggak mungkin. Tapi itu adalah inisiatif dari Arif untuk mensurprise daripada Ubay. Ketika Ubay disurprise, maka Ubay senang, gembira. Dikasihnya apa? Senyuman. Karena senang. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak butuh yang namanya acara maulid, tapi yang butuh di acara tersebut adalah kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita merayakan maulid, kita butuh kepada Nabi Muhammad, kita gembira bahwasanya beliau telah lahir. Nah, maka diadakan yang namanya acara maulid. Nah, itu karena apa? Ada salah satu paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal. Ketika Abu Lahab di dalam akhirat, di alam barzah, di kuburan, ketika di dunia Abu Lahab itu menghina di Nabi Muhammad, pengen aja perang aja Nabi Muhammad, pengen melihat Nabi Muhammad tuh pengen ditebas aja palanya ketika di dunia. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab gembira, senang. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab senang, gembira di hari Senin tersebut. Maka ada satu riwayat, ketika di akhirat Abu Lahab di hari Senin dia diliburkan daripada siksa kubur. Wih, enak libur sehari Senin itu ya. Ada jedanya selama seminggu. Di jeda seminggu. Barangnya ada jedanya di hari Senin. Rasanya walaupun sehari itu enak kan Lui. Rasanya kiri pantai itu santai, jadi sahabatin malaikat itu kan. Maka dari itu kita kalau bisa merayakan ataupun membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yaitu setiap hari, biar di jedanya setiap hari, biar ada jedanya. Jangan kalau misalkan ini pakai sholat kan ada jedanya tuh. Habis dohor ke asar ada selang waktu tuh. Nah, kan ada jedanya tuh, lumayan tuh. Nah, di situ bagaimana kita cara daripada bisa membuat jeda daripada siksa kubur, takut digencet kan, serem. Nah, Abu Lahab aja yang kayak gitu aja di jeda di hari Senin. Nah, ketika disiksa, maka ditanya sama sahabat bahwasanya, Abu Lahab, ya kenapa kamu ketika hari Senin kok nggak disiksa? Katanya, iya nih, lawan bahasa kitanya mah ketika di dunia dulu, katanya. Ketika di dunia, ketika Nabi Muhammad lahir di hari Senin tersebut, saya ikut gembira, saya ikut senang bahwasanya ada salah satu Rasul Allah yang telah lahir. Saya ikut senang di hari Senin tersebut. Menyesal coba di ketika di dunia dulu saya tetap mengagungkan Nabi, mungkin saya tidak pernah merasakan yang namanya siksa kubur. Kan mantap. Kalau kita nggak ada jedanya mah payah, nanti bonyok, dipantek, bocor, hidup lagi, nyatu lagi, pantek, nanti nyatu lagi. Karena di akhirat itu adalah ketika badan sudah hancur, dipantek palanya, cetras, pecah, utuh lagi, dipantek lagi, pecah, utuh lagi. Biar apa? Biar kita merasakan sakit. Kalau di dunia mah ketika pala buntung udah beres, paling jadi setan. Setan buntung tuh dipegangin palanya tuh kan. Kalau di akhirat beda. Kalau di akhirat ketika disobek tangan,
nanti jadi tubuh lagi, nyatu lagi. Nah, malaikat jadi misi sendiri. jendela kan ngopi. Kan gua udah pernah buat banner. Udah banner mau beli. Ingetin lawan nanti buat banner kapan ini. Nah, itu adalah salah satu manaqib ataupun risalah ataupun kisah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus mengimani daripada Rasul-Rasul Allah. Ketika kita mencintai daripada Nabi, maka kita harus mengetahui seluk-beluknya Nabi. Nah, itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin di tahun Gajah. Nah, itu adalah salah satu daripada cerita Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita langsung membahas tentang pengajian rutin kita, melanjutkan daripada malam Rabu kemarin. Dan kemarin alhamdulillah telah membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Awas, hati-hati, kemarin telah membahas tentang yang perkara membatalkan sholat. Dan sekarang membahas tentang wassolatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun alal ma'mumi. Nah, menjelaskan tentang sholat sunnah, sholat berjamaah. Apa sih hukum sholat berjamaah tersebut? Jadi hukum sholat berjamaah adalah sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang dikuatkan. Itu sholat berjamaah. Tapi bagi laki-laki, kalau misalkan perempuan mau mengikuti sholat berjamaah tidak masalah, nggak apa-apa, bagus. Tapi lebih bagusnya kalau misalkan wanita ataupun perempuan itu sholat di rumah berjamaah dan sama-sama perempuan, itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, tapi ketika yang tadinya hukum sunnah muakkad, apabila sudah masuk di dalam satu kampung, yang namanya berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Karena sebab apa? Ketika di dalam satu kampung nggak ada yang namanya sholat berjamaah, maka satu kampung kena dosa semua. Tuh, awas, hati-hati. Kalau misalkan itu longsor gunung. Jadi harus ada perwakilan, jangan ngemplos-ngemplos amat di satu kampung. Karena apa? Nanti ketika di satu kampung ada masjid, di masjid tersebut nggak ada yang namanya sholat berjamaah, maka satu kampung daripada satu lingkup dari pinggir-pinggir masjid sampai ke ujung masjid itu bakalnya dapat dosa semua. Tapi kalau misalkan sudah ada satu atau dua orang yang sholat berjamaah, maka gugur daripada dosa satu kampung. Tapi tetap kalau misalkan secara pribadi sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau misalkan sholat berjamaah itu pasti mengharapkan nungguin yang azan duluan. Datang untuk misalkan, ada azan apa enggak nih? Kalau enggak azan, belum datang ke masjid. Yang padahal pahalanya orang yang azan, ketika di akhirat nanti di padang mahsyar, leher itu panjang tuh ke orang yang azan. Ketika di padang mahsyar kan orang rata semua tuh. Nah, tapi orang yang sering azan mah ada cirinya. Apa cirinya? Lehernya panjang. Kayak jerapah, Mang Doli. Kalau misalnya di akhirat nanti ngeliat, ada yang panjang di paling Mang Doli. Sahabat yang lehernya kayak Mang Doli. Umang inti kan. Orang intik-intik ketika di padang mahsyar, siapa sih gulu di dawa, makin kejerapah, baru lagi gara-gara benda si Mang Doli. Karena di dunianya sering ajan. Nah, itulah ciri-ciri daripada orang yang sering ajan. Ajan rela. Mulai besok ajan ya. Sering ajan. Itu adalah salah satu ciri daripada orang yang sering azan. Nanti ketika di padang mahsyar
orang itu rata, semuanya telanjang semuanya, pada semua tidak punya pikiran daripada melihat itu tidak ada hawa nafsu, dan melihat keluarga aja nggak lupa. Lah kanan kiri siapa ini nggak kenal, nggak ada yang kenal, nggak ada yang kenal sama sekali. Tapi ada salah satu ciri, yaitu satu yang pertama orang yang sering azan itu. Nanti ketika kita melihat orang itu lehernya panjang tuh, siapa orang? Oh berarti orang ini adalah sering azan. Itu kita tahu pasti ketika nanti. Ataupun mukanya bersinar, yang karena sebab dia sering wudu. Ada yang jidatnya nanti, oh kayak merah hitam itu karena dia sering sujud. Goku. Tapi bukan di dunia. Kalau sekarang di dunia, jidat pada hitam-hitamin itu kan. Jantengan. Karena itu mah adalah bentuk salah satu bentuk dari Allah. Takutnya kita, yang takutnya yang biasa aja pengen hitam jidatnya, pas lagi sujud digusur-gusur nggak bisa, tetap nggak bisa, yang ada lecet. Tak kasihan lecet. Nanti beres sholat ke puskes nanti ada darahan itu. Nah kayak itu membentuk dari Allah. Ya biasa aja kita sujud ya sujud dalam keadaan sujud. Maka jangan dipaksakan untuk menghitamkan yang namanya jidat. Jangan sampai, karena itu adalah satu ciri. Nah itu hukum yang namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Dan wajib bagi seorang makmum ataupun bagi seorang makmum itu niat bermakmum kepada imam. Kita harus berniat bermakmum. Tapi seorang imam tidak wajib berniat makmum selain daripada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam itu wajib niat jadi imam. Misal usolli fardhu Jum'ati rakaatain mustaqbilal kiblati, imaman itu wajib. Kalau misalkan hari Jumat, kalau misalkan di hari biasa sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan bagi seorang imam, tapi tetap harus dibaca menjadi imam. Tapi kalau misalkan seorang makmum itu harus berniat menjadi makmum. Nah itu hukum daripada niat berjamaah. Nah sekarang bagaimana sih kita memilih imam yang benar, ataupun ya makmum nggak usah dipilih lagi, yang mau ikut-ikut enggak. Maksud makmum dipilih, katanya jangan jadi makmum reseh gitu ya, nggak bisa. Takutnya dipaksa orang ini jadi makmum, katanya jangan jadi makmum, ini mah nggak bisa. Nah yang sah itu berjamaah itu yaitu imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki ataupun perempuan. Jangan misalkan imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Nanti barang ada yang imam perempuan kan yang laki, amin, kaget. Amin gede itu suaranya. Jahitan itu. Lempeng bocok ini. Jadi al-jahitan. Jadi al-jaitun ya, makanya imam perempuan tidak boleh imam tidak boleh perempuan ketika makmumnya laki-laki. Tapi kalau misalkan makmumnya sama-sama perempuan, maka imamnya juga tidak apa-apa perempuan. Nah jadi kalau misalkan yang khusus perempuan semua, maka yang jadi imam perempuan. Nah nggak masalah, tidak masalah, karena kalau misalnya sesama perempuan. Tapi perempuan ketika ada seorang laki-laki, nah maka laki-laki tersebut yang harus menjadi imam, tidak boleh perempuan. Kan nggak bisa jadi imam. Takut ini gitu ya. Baru bisa kan? Kalau misalkan nggak bisa, jangan sampai si laki-laki tersebut mengikuti berjamaah kepada yang perempuan. Kita menjadi makmum be. Kalau misalkan laki-laki ikut berjamaah, yang berjamaah imam tersebut adalah perempuan, maka jamaah laki-laki tersebut tidak sah berjamaahnya, ataupun sholatnya juga bisa menjadi tidak sah. Nah maka yang namanya perempuan harus menjadi imamnya perempuan. Kalau misalkan perempuan ingin menjadi makmum, maka imamnya harus laki-laki.
laki-laki harus menjadi imam kepada perempuan, nggak boleh perempuan menjadi imam laki-laki. Kenapa? Sebabnya wala tasihu qudwatu rajulin bi imra'atin. Jadi tidak boleh yang namanya ataupun tidak sah seorang laki-laki ikut bermakmum kepada seorang perempuan. Nah, itu tidak sah hukumnya. Nah, terus gimana kalau misalkan ada imam tersebut bisu, laki-laki bisu, nggak bisa ngomong. Apakah ketika kita seorang laki-laki ataupun perempuan mengikuti daripada makmum tersebut sholatnya sah? Maka sholatnya tidak sah. Jangan tinggal bisu, dikasih makin bingung. Makanya tidak sah mengikuti yang namanya laki-laki. Lebih parah ajan. Silent. Jangan ngomong. Nah, itu adalah syarat daripada untuk kita bermakmum. Jadi dipilih makmum tersebut. Kalau misalkan dia bisu, laki-laki bisu, ataupun ada laki-laki cedal kayak misalkan maaf nggak bisa ngomong roh, kayak misalkan ngomongnya cedal lah, agak sumbing tuh. Misalkan sumbing, maka kita tidak sah mengikuti daripada sholat imam tersebut. Nah, itu hukumnya tidak sah. Nah, terus ketika kita bermakmum, imam tersebut kurang fasih ketika membaca Al-Fatihah. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu berarti kan keluar daripada hukum tajwid dan makhraj huruf. Nah, ingat, hati-hati ketika membaca Quran, karena ada huruf yang namanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ada yang dimana huruf al-ha. Kalau misalkan ngaji sifat huruf beda lagi. Kan ada yang namanya ilmu tajwid, ada yang namanya makharijul huruf, ada yang disebut dengan sifat huruf. Kalau misalkan ngaji sifat huruf, mulut itu harus dimasukin pakai ini, apa namanya, pakai rotan atau kayu. Nih ke sini nih mulutnya, jadi dimasukin ke sini, lidahnya ini ke sini katanya. Karena untuk apa? Itu saking pentingnya bisa membaca Al-Quran. Karena syarat sahnya sholat ada satu rukun, yaitu rukun Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah kita tidak pas, maka itu sholatnya kurang pas, karena salah, ada satu rukun yang kurang. Ketika ngaji sifat sifat ini huruf, maka itu harus jelas. Kayak misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan arah ini, ketika huruf bil alamin. Karena kalau misalkan ngaji sifat huruf, ada yang disebut syiddah, ada yang disebut layinah. Nah, ada bermacam-macam. Kalau syiddah harus gimana? Harus dinyebut hurufnya itu harus jelas. Kayak misalkan Alhamdulillahi Rabbil, tuh, itu disebutnya syiddah. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu bukan syiddah. Nanti yang ngalamin itu yang ada pengalaman. Tapi kalau misalkan orang Jawa itu biasanya ha bisa menjadi kho, al-kam itu karena sudah menjadi mayoritas, tidak bisa diubah. Udah dipelajarin sod, bareng jawabnya ngot. Kadang ngajan kayak ibu-ibu yang tua itu agak rese gitu. Nah, disuruh bu sod ini, tidak di sini sod gitu. Banget. Ya karena apa? Karena giginya tuh udah nggak ada. Suruh
huruf ini za bareng za. Nggak bisa lidahnya ditempel ke gigi itu, nggak bisa karena ketika lidahnya ditempel ke gigi labas, giginya udah nggak ada depannya. Giginya udah labas, ngomong sa nggak bisa. Ya karena giginya udah nggak ada. Tapi ya itu alhamdulillahnya masih mau ngaji belajar tuh. Itu walaupun agak ya kayak ustadznya agak repot ini. Itu karena ini dikasih tahu dot ngembat itu ya barang short ngot. Waduh kacau ini udah sadaqallah aja bukan ditutup ya karena ustaznya udah terlalu capek. Tungguin dulu aja bu giginya biar bisa. Anginnya keluar, bablas. Kadang-kadang kalau Ustaz tuh dipanggilnya ja ya. Iya ada yang ngomong Iya. dal Orang-orang nomor tua yang ngomongkan ja. karena ngaji sifat huruf atau makharijul huruf dan ilmu tajwid itu penting. Za kan Ya, za, tapi iya karena budu artinya z. wa iya jangan du. Kalau dal itu Jawa kalau dal. Kalau misalkan kita mayoritas harus dal itu kecil karena disebutnya kalau misalkan ngaji mah dal kecil. Iya. Nah, jadi nggak bisa disebut dal gede, nggak bisa. Tapi iya karena budu du jangan du. Kalau du yang ada dot yang timpanya ke dot. Nah, itu adalah daripada salah satu bentuk makharijul huruf dan sifat huruf daripada ilmu tajwid. Nah, itu maka kita harus dijaga. Dan mungkin alhamdulillah segini saja dulu pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dalam bermuamalah ataupun dalam kegiatan kita sehari-hari dalam ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini barokah dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad.